Ada fenomena menarik terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia. Sekarang banyak orang tua yang mulai menyekolahkan anaknya sekolah dasar meskipun anaknya masih dalam kelompok usia dini. Apakah hal ini terkait dengan gengsi semata atau memang keinginan orang tua agar anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik sejak usia dini? Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan usia 5 tahun apakah sudah bisa masuk SD? Apakah hal itu dibenarkan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita saksikan video ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk batas usia anak yang masuk sekolah dasar, itu sebenarnya sudah dituliskan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud nomor 44 di tahun 2019 ya, Desember 2019. Yang sebelumnya itu mengacu kepada peraturan Permendikbud juga khususnya nomor 51 di tahun 2018 gitu ya. Nah, fenomena ini cukup menarik karena fenomena yang terjadi di dunia pendidikan saat ini di mana orang tua mulai berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dasar meskipun anaknya masih usia dini gitu ya, sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak secara mental sudah siap untuk sekolah di sekolah dasar gitu ya? Dan apakah ini hanya keinginan orang tua saja untuk memenuhi keinginan orang tua saja? Tentu ini harus ditelaah secara hati-hati karena ini berkaitan dengan kesiapan mental dari anak tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan mengupas bersama-sama usia berapa sih sebetulnya anak itu siap untuk masuk ke jenjang sekolah dasar, gitu ya. Nah, pada awalnya saya sudah mengetahui terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini sejak di tahun 2018 maksudnya ya. Nomor 51 di sana ada di pasal 7, tetapi kita hari ini akan mengacu kepada peraturan Permendikbud nomor 44 Desember 2019. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ketika kita mengolah atau akan membahas terkait dengan pasal ini, karena ini sama-sama membahas tentang peraturan pemerintah terkait dengan batas usia masuk sekolah dasar, begitu ya. Di nomor 44 di peraturan pemerintah Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia di nomor 44 Desember 2019 di pasal 5 gitu ya. Kalau sebelumnya di tahun 2018 di pasal 7 dengan nomor 51 peraturannya. Tetapi di 2019 sudah diperbaharui di nomor 44 pasal 5. Saya akan coba bacakan buat Anda. Peraturannya adalah pertama, persyaratan calon pendidik baru kelas 1 sekolah dasar adalah berusia, poin A di situ dikatakan 7 tahun sampai dengan 12 tahun gitu ya. Atau paling rendah di poin B, paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, begitu ya. Kemudian di ayat keduanya, sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Artinya pada saat anak berusia 7 sampai 12 tahun, sekolah dasar itu wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Akan terjadi hal yang berbeda apabila anak atau calon siswa tersebut memiliki berkebutuhan khusus. Saya perlu mungkin untuk mempelajari ini lagi, tetapi kita akan fokus terhadap kesiapan mental anak dalam masuk sekolah dasar, gitu ya. Nah, dari ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini sudah jelas bahwa batas penerimaan untuk peserta didik baru di sekolah dasar adalah 7 tahun, gitu ya. Dan yang paling rendah ada di usia 6 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Juli di tahun berjalan atau di tahun saat itu, gitu ya. Jadi misalnya pada tanggal 1 Juli, karena video ini dibuat 2020 begitu, karena terkait dengan tanggal 1 Juli tahun 2020 ya berarti anak tersebut setidak-tidaknya sudah memiliki atau sudah masuk usia 6 tahun, begitu ya. Kemudian sebenarnya ini agak rancu gitu ya, jadi sampai di mana batasnya ada. Tapi di ayat 3 itu sebenarnya sudah dijelaskan kembali. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun
ya. Jadi kan diterima 7 tahun nih. Kemudian paling rendahnya 6 tahun. 6 tahunnya itu seperti apa? Seperti ini. Syarat usia paling rendah adalah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu paling rendah adalah usia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Boleh usia 5 tahun 6 bulan dengan syarat memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikologis. Kalau di sini ditulisnya psikis ya, tapi saya lengkapi mungkin psikologis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi, apakah di usia 5 tahun anak boleh untuk masuk sekolah dasar? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat usia 5 tahun 6 bulan minimal pada saat tanggal 1 Juli di tahun yang berjalan pada saat itu. Dan dengan catatan atau dengan syarat menunjukkan surat rekomendasi psikolog. Karena nanti psikolog yang bersangkutan akan memberikan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu terkait dengan kecerdasan, bakat istimewa, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, itu yang perlu diketahui bahwa boleh masuk usia 5 tahun 6 bulan asalkan memiliki surat rekomendasi dari psikolog. Begitu ya. Nah, kenapa hal ini penting gitu ya? Mengapa usia anak masuk SD itu harus minimal 6 tahun? Dalam arti tadi ya sudah dijelaskan, minimal 5,6 tapi boleh pakai surat rekomendasi. Nah, tetapi ada yang perlu dijelaskan nih, mengapa usia anak masuk SD itu harus minimal 6 tahun? Yang pertama, tentunya ini berkaitan dengan bagaimana ada 4 aspek yang sudah dijelaskan Permendikbud. Ya, jadi saya nanti akan tampilkan di sini juga terkait dengan alasan mengapa usia masuk SD itu ditetapkan minimal 6 tahun. Pertama adalah aspek fisik gitu ya. Aspek fisik dipercaya bahwa di usia 6-7 tahun anak dianggap sudah siap secara fisik gitu ya. Gerakan motorik anak sudah lebih bagus, otot dan syarafnya juga sudah terbentuk begitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Saya ganti bahasanya. Kami percaya begitu kalau psikologi, khususnya praktisi psikologi percaya bahwa anak yang usianya belum terlalu matang untuk melanjutkan sekolah terkadang akan kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan pada motorik halusnya. Seperti itu ya. Jadi nanti terkait dengan bagaimana cara dia menulis, kemudian bagaimana cara dia membuka lembaran buku, begitu itu kan terkait dengan motorik halus. Bagaimana dengan cara dia mengkoordinasi antara apa yang dia lihat, kemudian dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu yang kita sebut dengan kemampuan untuk visual dan motorik gitu ya di dalam psikologi. Nah, kemudian di aspek yang kedua, pemerintah juga sudah menuliskan adalah aspek psikologis gitu ya. Aspek psikologis ini juga penting karena di dalam teori perkembangan anak sudah mulai bisa berkonsentrasi dengan cukup baik itu pada usia minimal 6 tahun begitu ya. Nah, kemudian aspek kognitif yang ketiga. Saat akan masuk SD, anak diharapkan sudah siap menerima pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Ingat bahwa pemerintah melalui Permendikbud ini sudah menghapuskan untuk masuk sekolah dasar itu harus bisa baca kali tulis hitung ya. Baca tulis kali hitung. Baca tulis ya intinya begitu. Jadi tidak diperbolehkan lagi nih, misalnya sekolah dasar melakukan pemeriksaan untuk memeriksa dia bisa baca atau tidak, dia bisa tulis atau tidak, dia bisa menghitung atau tidak gitu ya. Nah, itu tidak boleh lagi sekarang gitu ya. Jadi untuk ke psikolog itu tujuannya apa? Bukan untuk mengetes wah anaknya sudah bisa baca belum, wah anaknya sudah bisa, bukan. Yang dites oleh psikolog itu adalah kesiapan mental ya. Tuh. Kemudian aspek kognitif. Oh tadi sudah. Sekarang yang keempat, aspek emosi. Umumnya pada usia tersebut anak sudah memiliki kematangan emosi dan kemandirian. Nah, ini yang penting. Ketika anak nanti periksa di psikolog gitu ya, nanti akan diperiksa tuh, akan di tracking gitu. Anak ini usia mentalnya atau kematangan emosionalnya itu sudah sampai di mana begitu ya. Hal-hal yang sederhana loh Bapak Ibu yang akan diperiksa gitu ya. Misalnya apakah anak sudah siap nih misalnya
ketika diminta ibunya atau ayahnya untuk membersihkan mainannya sendiri, tanggung jawab terhadap barang-barangnya sendiri, begitu ya. Itu yang akan ditanyakan oleh psikolog kepada orang tua. Dan tentunya juga kita akan melihat dari hasil tesnya, karena ya memang tidak bisa dimanipulasi seperti itu ya. Nah, kenapa psikolog mulai dilibatkan di dalam pembuatan surat rekomendasi ini? Karena ya secara teori perkembangannya psikolog mempelajari ini begitu. Jadi psikolog bisa memprediksi apakah memang secara betul-betul anak ini sudah matang dan bisa masuk atau melanjutkan sekolah dasar. Karena masalah sekolah dasar itu tentunya berbeda nanti proses belajarnya ketika di taman kanak-kanak. Kalau di taman kanak-kanak lebih banyak ke pendampingan ya, cara bermain yang menyenangkan gitu ya. Kemudian stimulasi-stimulasi terkait dengan motorik halus, motorik kasar, kemudian keseimbangan dan lain sebagainya. Tetapi di SD, tanggung jawab sudah mulai dibebankan kepada anak. Salah satu contohnya adalah menyelesaikan tugasnya secara mandiri, kemudian menyelesaikan pekerjaannya itu yang betul-betul ya harus diselesaikan secara sendiri gitu. Sehingga kita bisa memprediksi nih apakah memang sudah siap secara mental atau belum, begitu ya. Nah, mengacu pada kesiapan mental ini, saya juga tertarik nih untuk mengulas sedikit tentang teori dari Jean Piaget tentang perkembangan kognitif atau cognitive development gitu ya. Nah, si Bapak Jean Piaget ini sebetulnya sudah menjelaskan ada 4 tahapan dari seorang anak ketika anak itu mempelajari gitu ya, menyerap beberapa pemahaman-pemahaman yang melibatkan kognitif di dalam dirinya. Nah, salah satunya adalah di konkret operasional ya. Konkret operasional nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya, nanti saya juga akan bagikan di dalam video ini. Jadi di konkret operational stage yaitu di usia 7 sampai 12 tahun ya. Si anak apa yang terjadi di dalam tahap ini gitu ya. Mungkin gampangannya seperti itu. Apa yang terjadi di tahap ini? Tahap ini adalah untuk melihat situasi yang betul-betul konkret. Bagaimana tentang pemahaman anak tentang waktu. Mulai dari yang paling sederhana dulu. Apa itu pagi, apa itu siang, apa itu sore, apa itu malam gitu ya. Kemudian yang lebih spesifik lagi mungkin terkait dengan jam. Jam 7, jam 8, jam 7 malam, apa bedanya dengan jam 7 pagi begitu ya. Jam 2 siang, apa bedanya dengan jam 2 dini hari, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ruang gitu ya. Ruang ini berkaitan dengan kesadaran. Kesadaran di mana anak ini berada begitu ya. Misalnya pertanyaan yang paling mudah adalah yang paling mudah dulu nih misalnya, kapan kita harus membuang sampah pada tempatnya, gitu ya? Kapan kita harus mentolerir ketika ada tetangga yang sedang berduka, begitu ya? Kapan kita harus istilahnya bertamu ketika tetangga kita mengalami sakit, begitu ya? Nah, tapi karena di pandemi ini tentunya nggak boleh saling berkunjung ya, jadi tetap harus physical distancing, wah gitu ya. Termasuk saya nih buat video sendirian gitu ya untuk menerapkan membantu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 gitu. Nah, lebih lanjut tentang operasional konkret, kok jadi melebar kemana-mana gitu ya, tapi nggak apa-apa karena ini santai kan sambil bertukar informasi. Lebih lanjut tentang operasional konkret, jadi ada 4 nih poin penting terkait dengan operasional konkret untuk kesiapan anak masuk sekolah dasar. Pertama, terkait dengan hubungan spesial gitu ya, bukan hubungan spesial ya, tapi hubungan spasial. Jadi pada tahap ini anak udah mampu untuk mengingat rute atau penanda jalan dengan baik gitu ya. Jadi dia bisa mengukur, sering kan kalau bapak ibu misalnya membonceng anak bapak ibu dalam kendaraan gitu, ini bukan rumah saya di sebelah sini, itu rumah temanku, seperti itu kan, seperti itu ya yang sering terjadi. Nah, anak sudah mampu untuk memperkirakan sebuah ruang yang istilahnya lebih kompleks, lebih abstrak begitu ya. Kemudian kategorisasi. Dia sudah mampu untuk mengkategorisasikan sesuatu sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan logika. Contoh, rangkaian urutan gitu ya. Contohnya merangkai urutan. Kalau di akademik itu mungkin belajar seperti ini. Ada kata yang diacak, kemudian si anak diminta untuk mengurutkan angka tersebut menjadi kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh seperti gitu. Seperti Budi membaca buku gitu. Jadi diacak menjadi buku baca Budi, buku membaca Budi gitu ya. Tapi harus disusun dari Budi membaca buku. Salah satunya seperti itu.
Kemudian kategorisasi ini juga terkait dengan pengambilan kesimpulan secara lengkap. Jadi ketika ada sesi di mana ketika anak mendengarkan sebuah instruksi atau sebuah cerita, anak tersebut mampu nih untuk mendengarkan atau membaca ulang. Bukan mendengarkan, untuk membaca ulang dan menjelaskan ulang gitu ya. Kemudian lebih lanjutnya lagi untuk kelompok yang ketiga adalah penalaran. Penalaran ini adalah pemahaman logika yang dimulai dari pengamatan terlebih dahulu. Jadi dia mengamati sebuah objek, peristiwa, kemudian dia coba untuk menjelaskan. Salah satunya contoh begini. Cara unggas berkembang biak gitu ya. Jadi mulai dari telur yang dieramkan, kemudian setelah beberapa hari terjadi penetasan seperti itu. Nah, itu adalah penalaran-penalaran yang sudah bisa untuk dilakukan. Nah, yang keempat terakhir adalah konservasi. Jadi anak mampu menyimpulkan sesuatu tanpa melihat, mengukur atau menimbang objeknya secara langsung. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contoh, misalnya dia paham bahwa suara ini adalah suara ayahnya meskipun dia tidak melihat secara langsung, gitu ya. Itu kemampuan untuk dia menerima ya, reseptifnya dia gimana untuk menerima input informasi yang ada di sekitarnya dia. Atau juga berkaitan dengan sebuah rasa yang dia tanpa melihat bentuknya tapi dia bisa mendeskripsikannya. Misalnya ada permainan yang istilahnya merasakan permen. Oh, permen ini asam, oh permen ini asin, tanpa dia melihat bentuk secara konkret. Asam itu dari jeruk nipis misalnya, kemudian asin itu dari garam, seperti itu. Nah, nanti di sini saya juga tampilkan bagaimana bentuknya psikogram dari bentuk psikogram dari hasil laporan dari psikologi gitu ya. Mana yang bisa direkomendasikan dan mana yang tidak bisa direkomendasikan, begitu. Jadi di dalam pemeriksaan psikologi itu kita bisa melihat nantinya kira-kira apa saja sih poin-poin yang akan diukur ketika anak saya sudah dikatakan siap sekolah atau belum. Kalau di Borneo Psychology Consulting kebetulan kita menggunakan alat tes yang menampilkan ada 10 kesiapan sekolah disertai dengan 4 aspek yang diminta oleh pemerintah, begitu ya. Ada pengamatan tentang kemampuan membedakan, motorik halus, kemudian yang ketiga pengertian tentang besar jumlah dari sebuah perbandingan, ketajaman dalam pengamatan kritis, konsentrasi, daya ingat, pengertian tentang objek dari penilaian terhadap situasi gitu ya, memahami cerita, dan terakhir adalah gambar orang. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami oleh orang tua, bahwa tidak semua anak itu siap untuk melanjutkan sekolah dasar. Karena kita akan mengukur bagaimana anak itu siap secara mental, bagaimana anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru di sekolah dasar. Sehingga ketika ada orang tua yang tidak direkomendasikan oleh psikolog untuk melanjutkan sekolah dasar, jangan berkecil hati, apalagi marah, ya. Itu tidak diperkenankan karena kita melihat potensi anak bapak dan ibu itu luar biasa, tetapi alangkah lebih baik untuk memperhatikan kesiapan mental mereka untuk menghindari yang pertama frustasi mereka saat mereka menerima tanggung jawab di pendidikan yang baru. Nah, dari masukan-masukan yang diberi oleh psikolog di laporan-laporan yang diberikan, cepat diperbaiki, begitu ya, cepat distimulasi kembali dan cepat dioptimalisasi. Tujuannya apa? Agar nanti ketika anak masuk sekolah dasar, anak sudah siap, begitu ya. Jadi kita akan membantu untuk mengevaluasi. Apabila Anda masih kurang puas terkait dengan laporan-laporan psikologi atau yang istilahnya hasil dari kesiapan mental, Anda bisa melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap begitu ya, terkait dengan kecerdasannya bagaimana dan lain sebagainya. Atau Anda juga bisa menghubungi praktisi lain untuk mendapatkan pendapat kedua atau second opinion. Itu tidak dilarang begitu ya. Tetapi semuanya itu tujuannya demi kebaikan kita bersama. Jangan berkecil hati, tetapi tetap fokus untuk pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini cukup membantu untuk membahas terkait dengan tumbuh kembang anak dan psikologi anak. Terima kasih dan salam dari Sanggau, Kalimantan Barat. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda cukup teredukasi dan menambah wawasan Anda terkait dengan tumbuh kembang anak dan psikologi anak? Silahkan like, share, dan subscribe channel ini dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.